Di tengah sunyi malam, ambulans ini mengantar jenazah. Teror penampakan sepanjang perjalanan. Bau melati, rintihan, dan bayangan muncul. Tapi, kami tidak tahu siapa yang sebenarnya kami bawa. Ikuti kisahnya. Dering telepon itu memecah keheningan malam yang hampir sempurna. Aku mendesah, melirik jam di dinding markas. Pukul 12 malam lewat seperempat. Sudah kuduga, tidak ada istirahat total untuk sopir ambulans sepertiku. Yudi, ini bukan pekerjaan biasa. Ini panggilan. Di depanku, Doni, asisten magangku yang masih ingusan, sontak terbangun dari tidurnya yang singkat di sofa. Matanya mengerjap, masih sedikit linglung. Aku hanya mengangguk padanya, gestur yang mengatakan, "Sudah siap." Doni berusaha mengangguk mantap, meski kulihat ada sedikit kegugupan di matanya. Aku tahu dia masih baru sekitar 3 bulan ikut denganku. Baginya, setiap panggilan malam seperti ini adalah petualangan, atau mungkin cobaan. Bagiku, itu rutinitas. Telepon itu dari Rumah Sakit Sentosa, sebuah rumah sakit swasta di bilangan Jakarta Selatan. Suara di seberang sana, seorang perawat yang terdengar lelah, memberitahu kami tentang sebuah tugas mendadak, mengantar jenazah. Nama almarhumah adalah Ratna, seorang wanita muda. Penyebab kematiannya? Hanya tertulis, sakit misterius. Detail yang minim, seperti biasa. Tujuannya jauh, sebuah desa di Jawa Tengah. Pemakaman harus segera dilakukan secara adat, kata keluarga. Aku menghela napas panjang. Jawa Tengah berarti perjalanan semalaman. Ini akan jadi shift yang panjang. Baik, kami segera ke sana, kataku singkat, lalu menutup telepon. Jawa Tengah, Pak? Tanya Doni, suaranya sedikit serak. Aku mengangguk. Siapkan unit. Cek semua perlengkapan. Jangan sampai ada yang kurang. Kami berdua bergegas. Aku mengambil kunci ambulans. Doni mulai memeriksa stok oksigen, kotak P3K, dan tentu saja, kantung jenazah. Suasana markas di malam hari selalu terasa berbeda. Lebih sepi, lebih dingin. Seolah dinding-dinding itu menyimpan cerita dari setiap panggilan darurat yang pernah kami tangani. Setibanya di Rumah Sakit Sentosa, suasana di kamar jenazah sangat lengang. Hanya ada kami berdua, beberapa petugas rumah sakit yang tampak terburu-buru, dan sebuah peti mati yang sudah siap. Peti itu terbuat dari kayu sederhana, warnanya gelap, dan ditutupi kain batik. Perasaanku agak aneh melihat peti itu, seperti ada aura dingin yang memancar. Mungkin hanya perasaanku saja, akibat kelelahan. Proses administrasi berjalan lancar. Surat keterangan kematian, surat jalan, dan semua dokumen sudah di tangan. Nama almarhumah tertera jelas. Ratna, 25 tahun. Usia yang sangat muda. Kami mengangkat peti jenazah dengan hati-hati ke dalam ambulans. Beratnya normal, tidak ada yang aneh. Doni menutup pintu belakang dengan perlahan, lalu naik ke kursi penumpang depan. Aku menyalakan mesin. Suara deru mesin diesel itu terdengar meyakinkan di tengah keheningan. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat kami meninggalkan pelataran rumah sakit. Jalanan Jakarta sudah lengang. Hanya sesekali kami berpapasan dengan taksi atau kendaraan pribadi. Aku fokus menyetir. Doni mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan tentang rencananya liburan. Obrolan yang sedikit aneh mengingat kondisi kami saat ini. Tapi aku tahu, itu caranya mengatasi ketegangan. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Aku tidak tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan terpanjang dan paling menakutkan dalam karierku sebagai sopir ambulans. Ambulans melaju stabil membelah jalanan tol yang gelap. Lampu depan menembus kegelapan malam. Setelah melewati batas kota Jakarta, suasana semakin sunyi. Hanya suara deru mesin ambulans yang menjadi teman setia kami. Doni, yang tadi sempat mengajakku bercerita, kini sudah terlelap di sampingku. Kelelahan setelah seharian bekerja pasti menguasainya. Aku sendiri mencoba tetap terjaga. Sesekali menyeruput kopi hitam dari termos kecil yang kubawa. Dinginnya malah mulai terasa, menembus kaca depan ambulans.
Memasuki area Pantura, penerangan jalan mulai berkurang drastis. Hanya sesekali terlihat lampu sebuah warung makan yang masih buka, atau siluet truk-truk besar yang melintas berlawanan arah. Kecepatan Kupacu sedang, tak terlalu ngebut, juga tak terlalu lambat. Ini bukan balapan, tapi kami juga punya jadwal. Waktu subuh adalah target kami untuk sampai di tujuan. Tiba-tiba, suara statis yang mengerikan memecah kesunyian kabin. Radio ambulans menyala sendiri. Aku mengerutkan kening. Padahal, radio itu sudah kumatikan sejak kami berangkat dari markas. Aku mencoba mematikannya lagi, menekan tombol power dengan sedikit kesal. Suara statis itu berhenti, tapi hanya untuk sesaat. Sekitar 15 detik kemudian, radio kembali menyala, dengan suara bising yang sama, bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Sial, gumamku pelan. Mungkin ada masalah dengan kelistrikan. Sudah beberapa kali ambulans ini masuk bengkel karena masalah sepele seperti ini. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Toh, suara itu tidak terlalu mengganggu konsentrasiku menyetir. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Di tengah suara statis radio, aku mulai mendengar sesuatu yang lain. Sebuah bisikan samar. Awalnya, aku mengira itu hanya suara angin yang masuk melalui celah jendela, atau mungkin hanya halusinasi akibat kantuk. Tapi bisikan itu semakin jelas, seolah berasal dari belakang, dari area peti jenazah. Aku melirik spion tengah, mencoba melihat ke belakang, namun gelap membuat pandanganku terbatas. Doni, yang tadinya pulas, kini menggeliat. Ia terbangun. Kepalanya terantuk sandaran kursi. Matanya mengerjap, dan pandangannya langsung tertuju pada radio yang masih bersuara statis. "Radio kenapa, Pak?" tanyanya dengan suara parau. "Kayaknya ada korslet," jawabku singkat, mencoba terdengar tenang. Aku melirik Doni. Wajahnya terlihat sedikit pucat, mungkin karena baru bangun, atau mungkin karena dia juga mendengar bisikan itu. "Bapak dengar sesuatu?" Doni bertanya lagi, suaranya sedikit bergetar. Dia tidak menatapku, melainkan menatap lurus ke depan, tapi pandangannya kosong, seolah pikirannya melayang ke belakang. Aku terdiam sejenak. Bisikan itu masih ada. Aku menghela napas. "Mungkin cuma suara angin, Don," kataku, berusaha meyakinkannya, dan tentu saja, meyakinkan diriku sendiri. Doni tidak menanggapi. Dia hanya menelan ludah, lalu perlahan menoleh ke belakang, ke arah kompartemen jenazah. Aku bisa melihat bayangan kegelisahan di matanya. Aku tahu dia mulai merasa tidak nyaman. Jantungku sendiri mulai berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena merasa ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar gangguan teknis. Aku bisa merasakannya. Sunyi malam di Pantura itu seolah mengundang sesuatu yang tak kasat mata untuk ikut menemani perjalanan kami. Suara statis dari radio terus menguar, seperti bisikan tanpa henti yang mencoba menyampaikan pesan. Aku sudah menyerah mematikannya. Kali ini, bukan hanya suara yang aneh. Sebuah aroma tiba-tiba menusuk hidungku. Bau melati. Sangat kuat, seolah ada bunga melati segar yang diletakkan persis di sampingku. Aku mengerutkan hidung, melirik Doni. Wajahnya semakin pucat, matanya membelalak. Jelas dia juga menciumnya. "Bau apa itu, Pak?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Belum sempat aku menjawab, bau lain menyusul. Kali ini lebih menusuk, lebih anyir. Bau darah. Bukan bau darah segar yang menguap dari luka baru, melainkan bau darah yang sudah agak lama, seperti tercium di rumah jagal atau tempat kecelakaan parah. Perpaduan bau melati dan darah ini sungguh menjijikan, membuat perutku mual. Kami berdua tak bisa lagi berpura-pura mengabaikannya. Sumber bau itu jelas dari belakang, dari kompartemen jenazah. Doni mulai gelisah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan gemetar. "Bapak yakin ini cuma korslet, Pak?" tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang penuh ketakutan. Aku tak bisa menjawabnya dengan keyakinan yang sama. Kepercayaan diriku mulai goyah. Saat itulah, sebuah suara lain muncul.
Bukan bisikan, bukan statis radio, tapi suara tangisan. Ringan, lembut, namun jelas. Seperti suara seorang wanita yang sedang menahan isak tangis. Lalu, tangisan itu berubah menjadi rintihan yang menyayat hati, seolah menahan rasa sakit luar biasa. Rambut di tengkukku berdiri. Aku refleks melihat spion tengah lagi. Gelap, tak ada yang terlihat jelas. Tapi suara itu, suara tangisan dan rintihan, terasa sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam peti mati itu sendiri. Doni menjerit kecil. Suaranya tertahan di tenggorokan. Dia menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terpaku pada spion. "Jangan lihat, Don," kataku cepat, mencoba mengalihkan perhatiannya. Tapi terlambat. Aku tahu dia sudah mendengar dan merasakan hal yang sama denganku. Tiba-tiba, lampu dalam kabin ambulans mulai berkedip-kedip tak beraturan. Redup, lalu terang benderang, lalu redup lagi. Beberapa detik kemudian, lampu itu padam total, membuat suasana di dalam ambulans menjadi gelap gulita. Kami hanya mengandalkan cahaya dari lampu jalan yang sesekali menerangi. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan gangguan teknis lagi. Ini adalah teror. Aku segera menyalakan lampu darurat interior. Cahayanya redup, tapi setidaknya tidak membuat kami dalam kegelapan total. Doni sudah gemetaran hebat. Dia mencengkeram lenganku kuat-kuat. "Pak, kita putar balik saja. Pak, saya sudah tidak kuat." Suaranya memohon, penuh kepanikan. "Tidak bisa, Don," sergahku. "Kita harus selesaikan tugas ini." Aku berusaha mempertahankan ketenangan, tapi pikiranku kacau. Semua indraku terasa dipermainkan. Bau, suara, bahkan cahaya. Apa yang sebenarnya kami bawa di belakang sana? Apakah benar hanya jenazah seorang wanita muda? Perjalanan ini, yang seharusnya menjadi rutinitas biasa, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ambulans terus melaju, meninggalkan area perkampungan yang sesekali terlihat. Kini kami benar-benar memasuki kegelapan pekat. Lampu penunjuk jalan semakin jarang, dan di sisi kanan kiri jalan terhampar rimbunnya pohon jati yang menjulang tinggi, membentuk terowongan gelap. Aku tahu daerah ini sering disebut sebagai hutan jati angker oleh para sopir truk. Konon, banyak kejadian mistis terjadi di sini. Aku selalu menganggap itu hanya cerita tahayul untuk menakut-nakuti. Tapi malam ini, keraguanku mulai muncul. Bau melati dan darah masih tercium samar, seolah menempel di dinding kabin. Suara statis radio terus berdengung, dan sesekali rintihan lirih dari belakang masih terdengar, membuat bulu kuduku merinding. Doni sudah tidak bisa tenang. Dia terus-menerus melirik spion tengah. Matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat olehku. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sekilas bayangan putih melintas di jendela sampingku. Sangat cepat, seperti kilatan. Aku langsung menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan hutan. "Apa itu?" gumamku dalam hati. Mungkin hanya pantulan cahaya dari spion atau ilusi optik karena mataku yang lelah. Aku mencoba meyakinkan diriku. Namun, beberapa detik kemudian, Doni menjerit. Jeritannya memekakan telinga di tengah kesunyian malam. Dia menunjuk ke arah jendela belakang dengan jari gemetar. Matanya terbelalak sempurna. "Pak, itu dia. Di belakang." Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke spion tengah lagi. Dan kali ini, aku melihatnya dengan jelas. Sebuah bayangan putih samar berdiri di dekat peti jenazah. Bentuknya seperti sesosok wanita dengan rambut panjang yang tergerai. Nyaris tak terlihat detailnya, tapi cukup jelas untuk membuatku merasakan hawa dingin yang menusuk. Sosok itu seolah mengamati kami. Pandangannya tertuju pada bangku depan. Aku mengerem mendadak. Ambulans berdecit, ban bergeser di aspal, dan kami nyaris menabrak pohon besar di pinggir jalan. Doni terhuyung ke depan, kepalanya membentur dashboard, tapi dia tidak peduli. Dia masih menunjuk ke belakang, terengah-engah. "Apa yang kau lihat, Don?" tanyaku. Suaraku sendiri bergetar. Aku tahu persis apa yang kulihat,
Tapi aku butuh konfirmasi. Doni menoleh padaku. Air mata mengalir di pipinya. Sosok putih. Pak, dia ada di sana. Dia kembali menunjuk ke belakang, seolah sosok itu masih ada. Aku menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Ini bukan ilusi. Bukan kelelahan. Ini nyata. Ada sesuatu, atau seseorang, yang ikut menumpang di ambulans kami. Dan itu bukan manusia. Suasana di dalam kabin mendadak berubah. Suhu turun drastis, seolah kami sedang berada di dalam lemari es. Sebuah perasaan dingin yang mencekam menyelimuti kami berdua. Lalu, sebuah bisikan, kali ini lebih jelas dan lebih dekat, terdengar di telingaku. Berhenti. Suara itu serak, seperti bisikan dari jauh, namun cukup jelas untuk membuatku merinding dari ujung kaki hingga kepala. Doni, yang masih gemetaran, menarik napas. Dia suruh kita berhenti, Pak, bisiknya. Matanya masih terpaku pada spion. Aku menginjak gas lagi, mencoba melarikan diri dari ketakutan yang mencekam ini. Tapi pikiranku kacau. Ada sesuatu yang sangat salah dengan perjalanan ini. Dan sepertinya, perjalanan ini belum akan berakhir. Ketakutan itu baru saja dimulai. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam, berusaha menjauh dari area hutan jati itu secepat mungkin. Suara statis dari radio, bau melati, dan rintihan samar masih terus menghantui. Namun sekarang, bayangan putih yang kulihat di spion tengah lebih menakutkan dari segalanya. Jantungku berdebar tak karuan. Doni di sampingku sudah memucat pasi, menggigil hebat. Kami memasuki wilayah yang lebih terpencil, sebuah hutan karet yang gelap gulita di perbatasan provinsi. Pohon-pohon karet menjulang tinggi, membentuk kanopi yang menghalangi cahaya bulan. Jalanan yang bergelombang dan berlubang membuat ambulans berguncang. Aku harus lebih berhati-hati, namun rasa takut mendesakku untuk terus melaju. Tepat saat kami melintasi bagian hutan yang paling gelap, tanpa penerangan sama sekali, sebuah hentakan keras terjadi. Mesin ambulans tiba-tiba batuk, tersendat-sendat, dan kemudian mati total. Seketika, kami terperangkap dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam, hanya diterangi oleh lampu depan yang perlahan meredup sebelum ikut padam. Tidak mungkin. Aku berteriak, memukul setir. Ini benar-benar di luar dugaan. Di tengah hutan karet yang sunyi, ambulans mogok. Ini seperti skenario dalam film horor, tapi ini nyata. Aku mencoba menyalakan mesin lagi, memutar kunci kontak berulang kali. Hanya ada suara klik-klik yang putus asa. Mesin itu benar-benar mati. Sial! Umpatku. Ada apa, Pak? Suara Doni bergetar. Dia sudah tidak bisa bicara normal lagi. Mesinnya mati, Don. Kataku frustrasi. Kau tunggu di dalam. Aku harus cek mesinnya. Aku turun dari ambulans, membuka kap depan. Udara malam di hutan terasa dingin menusuk tulang. Suara jangkrik dan serangga hutan terdengar memekakan telinga. Aku mengeluarkan senter dari saku, menyalakannya, dan mulai memeriksa mesin. Tanganku gemetar, dan pikiranku dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Doni di dalam ambulans hanya bisa berjaga, meringkuk di kursi penumpang. Saat aku sibuk memeriksa kabel dan komponen mesin, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari belakangku. Brak! Aku terlonjak kaget. Senterku jatuh, bergulir di tanah. Suara itu berasal dari pintu belakang ambulans, yang kini terbuka lebar dengan suara berderit yang menyeramkan. Aku memungut senterku, menyalakannya lagi, dan mengarahkan cahayanya ke dalam ambulans. Pandanganku terpaku pada apa yang kulihat. Sebuah sosok bayangan putih kini berdiri tegak di dekat keranda, hanya beberapa jengkal dari peti mati. Bentuknya lebih jelas dari sebelumnya, seperti seorang wanita dengan rambut panjang tergerai yang menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam. Namun kehadirannya memenuhi seluruh ruang ambulans dengan kengerian tak terhingga. Doni berteriak histeris dari dalam. Aku sendiri terpaku. Kakiku serasa terpaku ke tanah. Sosok itu ada di sana, di dalam ambulans,
bersama dengan jenazah yang kami bawa. Ketakutan yang kurasakan tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah puncak teror. Kami terjebak di tengah hutan gelap, dengan mesin ambulans yang mati, dan sebuah entitas tak kasat mata yang kini berdiri nyata di hadapan kami. "Tolong! Tolong!" teriak Doni. Suaranya pecah. Aku tahu kami harus bergerak, melarikan diri dari teror yang nyata ini. Tapi bagaimana? Mesin mati, dan di depan kami, sosok itu seolah menunggu. Aku yakin, arwah wanita itu tidak tenang, atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang menumpang di ambulans kami. Ketakutan mencekiku. Sosok bayangan putih itu masih berdiri di dalam ambulans, tepat di dekat keranda. Aku bisa merasakan tatapannya, meski wajahnya tak terlihat jelas. Doni di dalam sudah menjerit histeris, meringkuk di bawah dashboard, gemetaran tak terkendali. Aku tahu, jika tidak segera berbuat sesuatu, kami akan terjebak dalam kengerian ini selamanya. Mengabaikan rasa takut yang membakar, aku memfokuskan pikiranku pada mesin ambulans. Ini bukan saatnya untuk panik. Ini saatnya bertindak. Aku pernah menghadapi situasi darurat berkali-kali, meskipun tidak pernah seseram ini. Mesin, pasti ada sesuatu yang longgar. Aku teringat pelajaran dari Pak Tua montir di bengkel langganan. Kalau mogok mendadak, cek dulu kabel utama, Yudi. Tanganku gemetar saat meraba-raba kabel-kabel di balik kap mesin. Keringat dingin bercucuran di dahiku, membaur dengan embun malam. Dari dalam ambulans, ku dengar suara isak tangis Doni. Aku juga mendengar rintihan samar dari arah peti jenazah, seolah sosok itu tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Bau melati dan darah kembali menguat, menusuk hidungku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada hembusan napas tak kasat mata di dekatku. Aku mencoba berulang kali memutar kunci kontak. Hanya suara klik-klik yang putus asa. Aku mengutuk dalam hati. Sosok di belakang itu seolah mengejek, merasa kami tak berdaya. Aku membayangkan, jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada kami? Apakah kami akan menjadi jenazah selanjutnya yang diangkut ambulans ini? Doni mulai mengucapkan doa-doa dengan suara parau. Ya Tuhan, lindungi kami. Ya Allah, lindungi kami. Aku bisa merasakan keputusasaannya. Tapi aku tidak bisa menyerah. Ada tanggung jawab yang harus kuselesaikan. Tanganku meraba-raba ke seluruh bagian mesin. Hingga akhirnya, jari-jariku menyentuh sebuah kabel yang terasa sedikit longgar. Itu dia. Kabel busi. Aku mendorongnya kuat-kuat hingga terdengar bunyi klik kecil. Ini keajaiban di tengah kengerian. Dengan napas tertahan, aku masuk kembali ke kabin. Doni masih meringkuk. Aku meraih kunci kontak, memutarnya dengan segenap harapan. Brum! Suara mesin yang menyala itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Aku tidak menunggu sedetik pun. Tanpa peduli dengan jalanan yang bergelombang atau gelapnya hutan, kakiku langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Ambulans melesat maju, meninggalkan kegelapan hutan karet di belakang kami. Aku melirik spion tengah. Sosok bayangan putih itu masih ada, namun kini tampak memudar, seolah-olah terhempas oleh kecepatan ambulans. Atau mungkin, dia tahu kami sudah berhasil lolos. Bau melati dan darah pun perlahan menghilang, digantikan bau knalpot dan karet terbakar. Doni mengangkat kepalanya. Matanya membelalak kaget mendengar mesin menyala. Dia melihat ke belakang, lalu menoleh padaku dengan tatapan tak percaya bercampur lega. Hidup, Pak, hidup, serunya. Suaranya masih parau. Tahan, Don, kataku, fokus pada jalan di depan. Aku terus memacu ambulans, melaju kencang tanpa henti. Setiap detik menjauh dari hutan karet itu adalah sebuah kemenangan. Kami berhasil lolos. Meskipun tubuhku masih gemetar dan jantungku berdebar kencang, ada rasa lega yang luar biasa. Kami berhasil melarikan diri dari mimpi buruk yang nyata itu. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya, kami sudah keluar dari neraka kecil di hutan karet. Sisa perjalanan terasa seperti abadi. Meskipun kami sudah keluar dari hutan karet yang mengerikan itu.
Doni dan aku tidak banyak bicara. Sesekali kami saling pandang. Wajah kami sama-sama pucat dan mata kami masih memancarkan sisa-sisa ketakutan. Suasana di dalam ambulans masih terasa dingin, namun bau melati dan darah sudah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh aroma knalpot dan aroma khas karet ban yang terbakar akibat laju cepatku tadi. Aku terus memacu kendaraan, tak peduli pada batas kecepatan. Yang penting, kami segera sampai. Langit di timur mulai menampakkan semburat jingga keemasan. Fajar menyingsing, mengusir kegelapan malam yang penuh teror. Rasa lelah yang luar biasa menyerang tubuhku, tapi adrenalin masih memompa kencang di nadiku. Doni, yang tadi histeris, kini hanya diam, sesekali menghela napas panjang. Aku tahu dia masih syok, sama sepertiku. Kami berdua baru saja melewati sesuatu yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Sekitar pukul 5 pagi, samar-samar terlihat sebuah desa kecil di kejauhan. Lega rasanya. Ini dia, tujuan kami. Kampung halaman almarhumah Ratna. Beberapa saat kemudian, kami memasuki desa. Jalanan masih sepi, sebagian besar rumah masih tertutup. Namun, di ujung jalan, di sebuah rumah sederhana yang tampak tua, sudah terlihat keramaian. Lampu-lampu menyala terang, dan beberapa orang terlihat mondar-mandir di halaman. Pastilah itu rumah duka. Aku memperlambat laju ambulans, lalu memarkirkannya di depan rumah duka. Saat mesinku mati, keheningan kembali menyelimuti, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan keheningan mencekam seperti di hutan tadi, melainkan keheningan duka yang hikmat. Beberapa kerabat yang menunggu di halaman segera mendekat begitu melihat ambulans kami. Wajah-wajah mereka tampak lelah dan sedih. Mata mereka sembab karena tangisan. Seorang wanita paruhbaya, yang kurasa adalah ibu atau bibi almarhumah, maju ke depan dengan wajah putus asa. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak sudah membawa putri kami pulang," ucapnya dengan suara serak, hampir menangis lagi. Dia menatapku dan Doni dengan tatapan aneh. Mungkin menyadari kondisi kami yang acak-acakan dan wajah yang pucat pasi. Tapi dia tidak berkomentar. Beberapa pria bergegas membuka pintu belakang ambulans. Aku dan Doni turun, masih merasa sedikit limbung. Kami membantu mereka menurunkan peti jenazah dengan hati-hati. Beratnya terasa normal, seperti saat kami mengambilnya dari rumah sakit. Suasana duka semakin terasa saat peti jenazah diletakkan di tengah ruangan yang sudah disiapkan untuk upacara pemakaman. Beberapa ibu-ibu mulai melantunkan doa-doa dengan lirih. Aku dan Doni hanya bisa berdiri di pinggir, mengamati prosesi itu. Kami sudah menyelesaikan tugas kami. Tapi entah mengapa, ada firasat aneh yang merayap di benakku. Perasaanku tidak tenang. Ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang sangat besar akan terungkap. Setelah peti jenazah ditempatkan di tengah ruangan, suasana hening menyelimuti. Semua mata tertuju pada peti kayu itu. Aku berdiri di dekat pintu, masih merasakan sisa-sisa dingin dari perjalanan tadi. Doni hanya bisa menunduk. Tampaknya masih terlalu syok untuk mengangkat kepala. Seorang wanita paruhbaya, yang tadi menyambut kami dan sepertinya adalah kerabat dekat almarhumah, maju ke depan peti. Dengan tangan bergetar, dia perlahan membuka penutup peti. Suara gerit kayu tua yang perlahan terbuka terdengar memecah keheningan duka. Semua orang menahan napas, menanti saat terakhir melihat wajah yang mereka cintai. Wanita itu perlahan membuka kain kafan yang menutupi wajah jenazah. Aku dan Doni ikut menatap. Ada rasa penasaran bercampur cemas. Namun, apa yang kami lihat selanjutnya membuat napas kami tercekat. Bukan hanya aku dan Doni yang terdiam, tapi seluruh kerabat yang ada di ruangan itu. Suasana berubah dari duka menjadi kebingungan, lalu horor. Di sana, di dalam peti itu, bukanlah wajah seorang wanita muda yang kami tahu bernama Ratna. Wajah itu adalah wajah seorang pria tua. Matanya terpejam, kulitnya keriput, dan yang paling mengerikan, sekujur wajah dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar parah yang menghitam dan mengering. Wajah itu sama sekali asing bagi kami, dan juga bagi keluarga yang hadir. Wanita paruhbaya itu terhuyung mundur. Matanya membelalak tak percaya. Dia menatap jenazah,
lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran syok, bingung, dan kemarahan. "Maaf, Pak Sopir." Suaranya bergetar, lebih seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Ini bukan almarhumah bibi saya." "Siapa ini?" Doni di sampingku tersentak. Dia mengangkat kepalanya. Matanya membulat saat melihat jenazah di dalam peti. Dia menoleh padaku, ekspresinya antara takut dan bertanya-tanya. Aku sendiri membeku. Otakku berusaha keras mencerna apa yang terjadi. Aku segera menarik surat jalan dan dokumen rumah sakit dari saku bajuku. Aku membacanya lagi. Nama almarhumah, Ratna. Usia, 25 tahun. Tujuan, desa ini. Semua prosedur sudah benar. Tertulis jelas di sana. Tapi jenazah di depan kami? Itu jelas-jelas seorang pria tua dengan luka bakar yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kami salah alamat? Tidak. Ini rumah yang dituju. Apakah ada kesalahan di rumah sakit? Mustahil. Semua dokumen sudah diperiksa. Teror yang kami alami selama perjalanan, bisikan, bau, dan bayangan putih, siapa sebenarnya yang menghantui kami? Tiba-tiba, dari kerumunan di belakang, muncul seorang wanita yang berpakaian seragam perawat. Wajahnya pucat pasi. Napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Aku mengenali seragam itu. Itu adalah seragam perawat dari Rumah Sakit Sentosa di Jakarta. Dia seharusnya tidak ada di sini, di desa terpencil ini. Matanya langsung tertuju padaku, dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Dia melangkah maju dengan ragu, lalu tanpa bisa menahan diri lagi, dia berkata, "Maafkan saya, Pak Yudi. Saya melakukan kesalahan besar. Jenazah yang seharusnya Bapak bawa tadi malam itu bukan jenazah yang sebenarnya." Kata-kata itu menghantam kami seperti badai. Kebenaran yang mengerikan mulai terkuak, dan aku tahu, semua kengerian yang kami alami selama perjalanan itu akan menemukan jawaban yang tak pernah kuduga. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi ketegangan dan kebingungan. Semua mata beralih dari jenazah pria tua itu ke arah perawat yang baru saja tiba. Wajahnya yang pucat dan tatapannya yang penuh rasa bersalah menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang sangat keliru. "Maafkan saya, Pak Yudi," ulang perawat itu. Suaranya kini terdengar seperti bisikan penyesalan yang mendalam. Malam itu, kamar jenazah sangat sibuk. Ada beberapa kasus darurat yang datang bersamaan, dan banyak jenazah yang harus diurus. Saya salah mengambil peti. Jenazah yang seharusnya Bapak bawa tadi malam itu bukan jenazah yang sebenarnya. Aku menatapnya tak percaya. Doni di sampingku pun ikut ternganga. Jadi, semua teror yang kami alami, semua kengerian yang kami rasakan, semua itu bermula dari sebuah kesalahan penukaran jenazah? Perawat itu menjelaskan lebih lanjut, dengan napas terengah-engah dan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Jenazah wanita muda bernama Ratna itu, dia sebenarnya sudah siap di peti yang lain. Tapi karena saya buru-buru dan tidak teliti, saya malah memberikan peti jenazah ini kepada Bapak. Dia menunjuk ke arah peti pria tua dengan luka bakar. Pria ini, dia seorang kakek. Meninggal karena kecelakaan. Tubuhnya terbakar parah setelah mobilnya meledak. Dia seharusnya dikremasi besok pagi, tanpa perlu perjalanan jauh keluar kota. Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu di benakku. Bau anyir dan api samar yang kami cium selama perjalanan itu adalah sisa-sisa dari kematian tragis kakek ini. Bisikan-bisikan, tangisan, rintihan, dan bahkan sosok bayangan putih yang menghantui kami. Semua itu bukan arwah wanita muda yang kami pikir kami bawa. Itu adalah arwah kakek yang terbakar, yang mencoba menyampaikan bahwa ia adalah jenazah yang salah diangkut. Ia tidak ingin dibawa jauh-jauh dari tempatnya seharusnya. Dari tempat ia bisa beristirahat dengan tenang. Rasa takutku perlahan berganti menjadi empati. Aku tidak dihantui oleh dendam, melainkan oleh sebuah arwah yang kebingungan, yang hanya ingin menyampaikan kebenaran tentang identitasnya. Perjalanan horor itu bukan karena kesalahan jenazah, tapi karena kesalahan identitas yang fatal. Doni, yang tadinya ketakutan,
kini menatap jenazah kakek itu dengan tatapan iba. Jadi, dia cuma mau bilang dia salah orang. Bisiknya, suaranya masih parau. Aku mengangguk perlahan. Sepertinya begitu, Don. Keluarga almarhumah Ratna pun akhirnya mengerti. Mereka syok, tentu saja, tapi juga merasa lega karena kebenaran terungkap. Perawat itu segera menghubungi rumah sakit untuk mengatur pengembalian jenazah kakek dan pengiriman jenazah Ratna yang sebenarnya. Beberapa jam kemudian, ambulans lain dari rumah sakit Sentosa tiba membawa jenazah Ratna yang asli. Suasana duka kembali menyelimuti, kali ini dengan perasaan yang lebih tenang. Jenazah kakek pun dibawa kembali untuk dikremasi sesuai rencana awalnya. Aku dan Doni kembali ke Jakarta dalam keheningan. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Meskipun kami lelah dan trauma, ada pelajaran berharga yang kami dapatkan. Kami tidak hanya mengangkut peti mati, tapi juga terkadang membawa kisah-kisah tak terduga, dan terkadang, bahkan arwah yang mencari kedamaian. Sejak malam itu, kami berdua tidak pernah lagi meremehkan apapun. Setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi penentu. Pekerjaan kami sebagai sopir ambulans adalah tentang nyawa, tapi kadang juga tentang mereka yang sudah tiada. Dan aku tahu, perjalanan horor yang kami alami akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik rutinitas yang monoton, selalu ada misteri yang menunggu untuk terungkap.